Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Vanessa Marshall Haryono dari kampus Binus University at Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu posisi strategis dan juga penilaian risiko yang terdapat di dalam sebuah perencanaan bisnis. Ada 5 hal yang akan menjadi topik pembahasan pada topik kali ini, yaitu yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah definition, yang ketiga adalah faktor, keempat implementation, dan juga yang terakhir adalah lesson learning dan juga conclusion. Oke, yang pertama adalah introduction. Jadi, kenapa sih kita harus membahas tentang posisi strategis atau penilaian risiko dalam sebuah perencanaan bisnis? Jadi, dalam mengembangkan sebuah usaha, memiliki perencanaan yang matang itu merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan. Perencanaan tersebut meliputi posisi yang strategis dan juga penilaian risiko yang akan dihadapi usaha tersebut. Memiliki posisi strategis yang tepat dapat mempengaruhi hampir sebagian besar aspek usaha seperti pengembangan produk atau layanan usaha, pemasaran, operasi, dan juga pemilihan lokasi. Adapun penilaian risiko perlu dilakukan untuk membantu suatu usaha dan mencegah ancaman terhadap kesuksesan suatu usaha. Ancaman risiko itu memang tidak terlalu dapat dihindari, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan penilaian risiko yang tepat. Risiko yang muncul biasanya bervariasi, mulai dari risiko teknologi, risiko pasar, risiko kompetitif, hingga risiko global. Jika diperhatikan, salah satu ancaman risiko yang ada saat ini yaitu adalah risiko dampak dari adanya pandemi COVID-19. Menurut survei BI, sekitar 87,5% UMKM yang berada di Indonesia terkena dampak dari COVID-19 tersebut. Namun, dengan perencanaan strategi dan juga pilihan risiko yang tepat, sebuah usaha tentu akan mampu bertahan menghadapi ancaman yang terjadi ke depannya. Oke, jadi poin selanjutnya adalah definition. Definisi dari posisi strategi sendiri merupakan suatu strategi atau langkah-langkah yang dimiliki sebuah usaha dalam menempatkan posisinya di mata atau pandangan konsumen serta pasar. Posisi strategis tersebut meliputi keunggulan apa yang dimiliki oleh sebuah usaha yang menjadikannya itu berbeda dengan kompetitornya di pasar. Sedangkan penilaian resiko merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui ancaman atau bahaya apa sih yang mendatang yang akan menghambat jalannya sebuah usaha. Menentukan posisi strategis usaha memungkinkan usaha tersebut untuk lebih mampu menjawab pertanyaan dengan jelas seperti bisnis apa sih yang sedang digeluti oleh usaha tersebut, dan juga menjawab pertanyaan ini sangat penting bagi usaha baru. Ketika usaha tersebut menemukan peluang bagus yang di pasar sesuai dengan kekuatan dan minatnya, maka usaha tersebut dapat mengukir posisi strategis yang membedakan perusahaannya dari kompetitor. Adapun penilaian risiko membuat calon investor itu memiliki pandangan jernih tentang apa yang sedang dihadapi oleh usaha tersebut. Selanjutnya yaitu adalah elemen atau faktor apa saja yang mempengaruhi posisi strategis maupun penilaian risiko. Faktor yang pertama yaitu pada posisi strategis. Faktor sendiri terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu faktor persepsi pelanggan. Hal ini meliputi seperti harga, kualitas, dan juga hal-hal lainnya. Yang kedua adalah segmen pasar, yaitu segmen apa yang akan dipilih atau dituju oleh usaha tersebut. Yang ketiga adalah pangsa pasar. Yang keempat adalah keunggulan operasional dan atau teknologi. Yang kelima ialah produk, teknologi, kemampuan, atau hubungan proprietary. Jadi hal ini meliputi bagaimana cara usaha tersebut menjaga harta-harta yang dimilikinya atau hak intelektual dan sebagainya. Yang terakhir adalah saluran penjualan. Untuk faktor pada penilaian risiko sendiri terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang ada atau menghambat jalannya sebuah usaha. Yang kedua yaitu analisis risiko. Jadi usaha tersebut akan memulai dengan menganalisis risiko tersebut seperti jenisnya maupun cara mengatasinya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi risiko tersebut. Oke, selanjutnya adalah implementation atau implementasi. Jadi langkah-langkah dalam menyusun posisi strategis atau penilaian risiko ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama dengan menyusun profil usaha. Hal ini dilakukan dengan merencanakan atau menuliskan deskripsi usaha secara singkat untuk mampu mencerminkan fokus kerja dan kualitas usaha tersebut. Hal ini tuh meliputi seperti sejarah, visi, misi, dan juga kekuatan usaha tersebut. Yang kedua adalah menuliskan deskripsi dan juga keunggulan dari produk. Hal ini akan menjelaskan terkait ide apa sih yang sebenarnya dijalankan oleh sebuah usaha. Yang ketiga yaitu adalah peta persaingan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan,
lalu menawarkan desain yang menarik, memperhatikan persaingan harga pesaing, dan juga rencana kompetitor di masa yang akan mendatang, serta promosi yang dijalankan oleh pesaing tersebut. Kemudian selanjutnya adalah strategi pemasaran, yaitu melakukan analisis pasar dan juga analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Selanjutnya adalah menentukan anggota tim. Hal ini perlu dilakukan karena dalam sebuah usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu seperti memiliki attitude dan juga kinerja yang baik. Selanjutnya adalah anggaran. Anggaran ini meliputi atau memperhatikan segala aktivitas terkait pembiayaan, seperti persiapan dana usaha, laporan keuangan, dan bekerja sama dengan layanan-layanan keuangan yang terpercaya. Poin terakhir yang dibahas di sini adalah lesson learning dan juga kesimpulan. Sebagai seorang wirausaha, ada beberapa pelajaran yang saya peroleh dari hasil menganalisis topik posisi strategis dan juga penilaian resiko yang dapat saya terapkan untuk usaha saya ke depannya. Jadi dalam mengembangkan rencana sebuah usaha, menentukan posisi itu merupakan sebuah keharusan, karena melalui posisi strategis tersebut, sebuah usaha ini akan mampu bertahan dan juga menghadapi pesaing yang ada di pasar. Adapun dalam menentukan posisi strategis, melakukan penilaian terhadap resiko yang mungkin terjadi juga turut diperhatikan, karena hal ini mampu membuat atau membantu jalannya sebuah usaha itu menjadi lebih lancar dan juga sukses ke depannya. Dan yang selanjutnya itu dalam melakukan perencanaan posisi strategis dan penilaian resiko, dalam rencana bisnis bukan hanya semata-mata menganalisis resiko yang ada dan menentukan posisi strategis yang ingin dicapai. Hal tersebut itu berarti turut merencanakan hal-hal terkait keunggulan, kondisi pasar, persepsi pelanggan, hingga mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang ada. Kedua hal tersebut ini perlu diadakan dalam sebuah rencana bisnis agar sebuah usaha dapat berjalan lebih baik lagi. Sekian penjelasan saya mengenai topik kali ini. Terima kasih.